semuanya, selamat datang di podcast kami tentang feminisme. Saya Nisa, hari ini saya ditemani oleh Nur Fadila. Selama 15 menit ke depan kita akan membahas tentang feminisme. Mulai dari sejarah, feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme dalam Islam. Nur Fadila, bisa Anda menjelaskan tentang sejarah feminisme? Ya, tentu feminisme memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dari Mary pada abad ke-18 hingga Simone de Beauvoir pada abad ke-20. Feminisme telah berkembang menjadi sebuah gerakan global yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada abad ke-19, feminisme mulai berkembang di Eropa dan Amerika dengan fokus pada hak pilih perempuan. Pada abad ke-20, feminisme berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan fokus pada kesetaraan gender dan hak-hak produksi. Salah satu aliran feminisme yang paling berpengaruh adalah feminisme eksistensialisme. Bisa Anda menjelaskan tentang konsep ini? Ya, itu feminisme eksistensialisme adalah aliran pemikiran feminis yang menganalisis ketidaksetaraan gender dan penindasan perempuan menggunakan kerangka filosofis eksistensialisme. Aliran ini berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah takdir biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang menghalangi kebebasan dan proyek diri perempuan. Simone de Beauvoir, salah satu tokoh utama feminisme, berpendapat bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Contohnya, perempuan yang memilih untuk tidak menikah dan memiliki karir, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Feminisme liberal adalah salah satu aliran feminisme yang paling tua dan paling dikenal. Bisa Anda menjelaskan tentang konsep ini? Ya, tentu feminisme liberal adalah aliran feminisme yang berfokus pada upaya mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa perempuan memiliki kapasitas rasional yang sama dengan laki-laki dan harus memiliki hak-hak yang sama dalam ruang publik. Feminisme liberal juga berpendapat bahwa perempuan harus memiliki akses yang sama ke pendidikan dan pekerjaannya. Contohnya itu memperjuangkan untuk mendapatkan hak pilih perempuan di Indonesia pada tahun 1945. Feminisme radikal adalah salah satu aliran feminisme yang paling kontroversial. Bisa Anda menjelaskan tentang konsep ini? Ya, tentu feminisme radikal adalah aliran feminisme yang memandang bahwa penindasan terhadap perempuan berakar pada sistem sosial yang disebut patriarki. Aliran ini berpendapat bahwa patriarki adalah bentuk penindasan tertua dan paling mendasar dalam sejarah manusia. Feminisme radikal juga berpendapat bahwa perempuan harus memiliki kontrol atas tubuh dan reproduksinya sendiri. Contohnya, perjuangan untuk mendapatkan hak aborsi di Amerika Serikat pada tahun 1973. Apa saja isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh feminisme saat ini? Ya, tentu isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh feminisme saat ini antara lain adalah kesetaraan gaji, kesetaraan terhadap perempuan, dan representasi perempuan dalam media. Selain itu, feminisme
menghadapi isu-isu seperti hak LGBTQ, hak-hak reproduksi, dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Contohnya itu memperjuangkan untuk mendapatkan kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan di perusahaan besar. Nur Fadila, bisa Anda menjelaskan tentang definisi feminisme? Ya, tentu feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Feminisme berpendapat bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Apa saja tujuan feminisme? Tujuan feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan gender, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, dan meningkatkan hak-hak perempuan. Feminisme juga bertujuan untuk mengubah struktur sosial dan budaya yang memihak laki-laki dan memperlakukan perempuan tidak adil. Nur Fadila, bisa Anda menjelaskan tentang jenis feminisme? Ya, tentu bisa. Selain feminisme, eksistensialisme, liberal, dan radikal, ada juga feminisme sosialis, feminisme modern, dan feminisme sosial berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan berakar pada sistem ekonomi kapasitas. Feminisme postmodern berpendapat bahwa identitas perempuan adalah kontribusi sosial dan budaya. Ekofeminisme berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan dan lingkungan hidup berakar pada sistem patriarki. Apa saja isu-isu feminisme di Indonesia? Isu-isu feminisme di Indonesia itu antara lain adalah kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, dan kurangnya representasi perempuan dalam politik. Setelah itu, feminisme di Indonesia juga menghadapi isu-isu seperti hak-hak LGBTQ, hak-hak reproduksi, dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Nur Fadila, bisa Anda menyebutkan beberapa tokoh feminisme yang terkenal? Tentu beberapa tokoh feminisme terkenal adalah Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Gloria Steinem, dan Malala Yousafzai. Mereka adalah contoh perempuan yang berjuang untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Nur Fadila, bisa Anda menjelaskan tentang feminisme dalam Islam? Ya, tentu feminisme dalam Islam adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks Islam. Feminisme dalam Islam berpendapat bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam, bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah ajaran Islam. Bisa Anda berikan contoh tentang feminisme dalam Islam? Tentu bisa. Contohnya itu adalah perjuangan untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam warisan pernikahan dan pendidikan dalam konteks Islam. Contohnya itu perjuangan untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam warisan di Indonesia yang didasarkan pada ajaran Islam. Feminisme dalam Islam juga berpendapat bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam masyarakat dan bahwa mereka harus diperlakukan dengan adil dan setara. Terima kasih Nur Fadila atas wawasan dan saran Anda. Terima
podcast kami tentang feminisme. Semoga kita bisa menjadi bagian dari perubahan dan memperjuangkan kesetaraan dalam kedewasaan bagi semua. Terima kasih.